Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Pranata. Nama saya Ardianto Purwono. Nama saya Rian Vansurya. Kami dari kelas 12 MIPA 4 akan melakukan presentasi biologi, di mana pada presentasi kami akan menjelaskan mengenai tentang konsep metabolisme, enzim, struktur enzim, dan cara kerja enzim, beserta faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Oke, langsung saja. Untuk materi yang pertama, terlebih dahulu kita harus memahami peta konsep metabolisme. Silakan perhatikan struktur peta konsep metabolisme di samping. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi metabolisme, enzim, katabolisme, dan anabolisme. Di mana pada enzim meliputi struktur dan komponen enzim, sifat dan mekanisme kerja enzim, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Selanjutnya, katabolisme. Pada katabolisme meliputi katabolisme karbohidrat dan katabolisme lemak dan protein, dan anabolisme yang meliputi fotosintesis, kemosintesis dan sintesis lemak dan protein. Mari kita mulai simak penjelasan berikut. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu apa sih metabolisme itu. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani, atau lebih dikenal metabolismos, yang berarti perubahan. Sebagaimana asal namanya, metabolisme semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme, termasuk pada tingkatan sel. Selanjutnya, enzim. Enzim merupakan protein yang dilipat menjadi bentuk tiga dimensi yang kompleks. Tiap enzim memiliki bentuk atau alur tertentu dalam struktur tiga dimensi yang mengikat substrat. Selanjutnya, struktur enzim. Enzim terbagi menjadi dua macam, yaitu enzim sederhana dan enzim kompleks, holoenzim. Pada enzim sederhana, komponennya hanyalah protein. Pada enzim kompleks terdiri atas komponen protein dan komponen non-protein, di mana pada komponen protein bersifat termolabil atau tidak tahan panas sehingga mudah terdenaturasi. Sedangkan pada komponen non-protein bersifat termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. Sekian. Selanjutnya, materi yang kedua, yaitu mekanisme kerja enzim. Sebelum menjelaskan mekanisme kerja enzim, terlebih dahulu kita harus memahami akan sifat-sifat enzim, yaitu 1. Enzim dipengaruhi oleh suhu pH. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik, yaitu hanya dapat bekerja pada satu substrat tertentu. Yang ketiga, enzim bekerja secara bolak-balik atau reversible, yang artinya enzim dapat menganalisis penguraian suatu senyawa menjadi senyawa lain, maupun menganalisis penyusunan senyawa-senyawa tersebut hingga menjadi senyawa semula. Yang keempat, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Yang kelima, enzim dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basa, jadi dia bebas. Oke, yang keenam, enzim berupa koloid. Dan yang ketujuh, yang terakhir, enzim dapat digunakan berulang kali. Selanjutnya, bagaimanakah cara kerja enzim? Lihatlah gambar di samping. Pada gambar tersebut memperlihatkan enzim mempercepat suatu reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi atau disingkat dengan EA, yaitu semuanya huruf besar. Pada gambar di samping, energi aktivasi pada yang kita singkat dengan EA lebih tinggi. EA itu adalah energi aktivasi saat tidak menggunakan enzim. Sedangkan energi aktivasi yang pada gambar EA2 itu adalah reaksi yang menggunakan enzim.
Lalu di mana perbedaannya? Sudah terlihat jelas, artinya apabila tanpa enzim, energi yang digunakan dalam aktivasi akan semakin besar. Di mana mula-mula enzim akan berinteraksi bersama substrat hingga menjadi kompleks enzim substrat hingga menjadi enzim kompleks substrat. Setelah itu, substrat tersebut akan diubah menjadi sebuah produk. Ada dua teori yang menggambarkan bagaimana kerja enzim. Yang pertama yaitu teori gembok kunci atau yang biasa dikenal dengan lock and key, dan teori yang kedua adalah teori induksi. Pertama, kita akan bahas mengenai teori gembok kunci. Teori ini dikemukakan oleh Fisches pada tahun 1898. Seperti dari namanya, teori ini menganalogikan cara kerja enzim sebagai sebuah gembok dan kunci. Sebagai gembok. Oh, ini dia. Sebagai gembok dan kunci. Oh, ini dia kuncinya. Sebagai gembok dan kunci. Saya punya sepasang gembok dan ini kuncinya. Oke. Kita misalkan bahwa gembok ini adalah sebuah enzim, di mana pada bagian dalam sini merupakan sisi aktif enzim. Dan kita misalkan kunci ini adalah sebagai substrat. Maka jika ini gembok pertama terkunci, maka jika ingin membuka gembok ini, bagian gembok tempat memasukkan kunci haruslah sama dengan kunci tersebut agar dapat berikatan dengan bentuk kuncinya. Dengan syarat bentuknya haruslah spesifik. Kalau kita masukkan gemboknya, kuncinya, kita putar, akan terbuka gemboknya. Berarti gemboknya dapat berfungsi. Kita masukkan, kita kunci kembali. Apabila kita gunakan kunci lain, apakah bisa? Tentu tidak. Dari penjelasan itulah dapat kita lihat bahwa dalam teori gembok kunci ini haruslah bentuknya spesifik agar dapat bersatu, dapat menyatu. Untuk lebih jelasnya, silakan kita lihat ilustrasi gambar di samping. Misalkan ada sebuah enzim dan memiliki bentuk sisi aktif. Oke? Seperti gambar di samping, dapat kita lihat dengan jelas ada enzim dan ada bagian sisi yang aktif. Dan ada juga sebuah substrat. Mana substratnya? Oh, ini dia. Substrat. Yang harus memiliki bentuk yang sama agar dapat bersatu. Bukan sama ya, tapi spesifik agar dapat bersatu dengan sisi aktif enzim. Maka apabila disatukan akan menjadi kompleks enzim substrat. Setelah menyatu tersebut, enzim akan tetap pada bentuknya. Dia tidak akan berubah bentuk. Tetapi substrat tersebut akan berpisah dari enzim dan akan menghasilkan produk. Dan selanjutnya enzim akan berinteraksi dengan substrat lainnya untuk menghasilkan produk yang lebih banyak. Selanjutnya, ada teori ketetapan induksi. Teori ini dikemukakan oleh Daniel Koslan. Teori ini menjelaskan bahwa sisi aktif enzim yang dapat berubah-ubah bentuk, sehingga bagaimanapun bentuk substratnya, maka akan tetap dapat menyatu dengan enzim sisi aktif enzim. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat ilustrasi di samping. Kita misalkan ada sebuah enzim dan memiliki sisi aktif yang fleksibel. Terus ada pula substrat. Setelah substrat, apa yang terjadi? Bisakah mereka bersatu walaupun memiliki bentuk yang tidak spesifik? Tetap bisa. Kenapa bisa? Karena
Sisi aktif enzim memiliki bentuk yang fleksibel, di mana walaupun berubah, walaupun beda, tidak spesifik bentuknya, tetapi mereka tetap bersatu karena sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan bentuk substratnya. Lalu, setelah menyatu dengan enzim, mereka akan membentuk kompleks enzim substrat. Setelah itu, mereka akan kembali memisahkan diri, memecah, tapi bentuk enzim akan tetap pada bentuk semulanya dan tidak akan berubah-ubah. Tetapi substrat akan memisah, dan di mana ketika memisah tersebut itu telah menjadi sebuah produk. Selanjutnya, materi ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Dalam kerja enzim, tentu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim, yaitu sebagai berikut. Pertama, suhu atau temperatur. Setiap enzim tentu memiliki suhu optimal yang spesifik. Tentu, jika suatu enzim berada di bawah suhu optimal, maka akan menghambat kerja enzim. Jika enzim berada pada suhu 0 derajat Celcius atau di bawahnya, bersifat non-aktif. Sedangkan kenaikan enzim dapat meningkatkan aktivitas enzim. Tapi jika melebihi batas optimum juga dapat mengalami denaturalisasi atau kerusakan. Kedua, yaitu pH. Perubahan pH dapat mengakibatkan sisa enzim berubah sehingga dapat menghalangi terikatnya substraksi pada sisi aktif enzim. Selain itu, perubahan pH juga mengakibatkan kerusakan pada enzim. Ketiga, konsentrasi enzim. Penambahan dasar konsentrasi enzim akan meningkatkan kecepatan reaksi sehingga tercapai kecepatan konstan ketika semua substrat sudah terikat oleh enzim. Keempat, konsentrasi substrat. Bertambahnya konsentrasi substrat dalam suatu reaksi akan meningkatkan kecepatan reaksi jika jumlah enzim dan reaksi tersebut tetap. Kelima, zat-zat pengia aktivator. Zat tersebut berfungsi memacu atau mempercepat reaksi enzim. Contohnya, aktivitas yaitu garam dan logam alkali dalam kondisi encer 2 sampai dengan 5% dan ion logam seperti kalsium, magnesium, klorida dan lain-lain. Keenam, zat-zat penghambat inhibitor. Ada 2 inhibitor enzim, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Pertama, inhibitor kompetitif dapat kita ilustrasikan seperti pada gambar di samping. Misalnya, ada sebuah enzim dan ada juga sebuah substrat dan penghambat atau inhibitor. Substrat dan penghalang akan sama-sama berebut untuk menyatu dengan enzim. Apabila penghambat yang terlebih dahulu menyatu, maka substrat tidak dapat berikatan dengan sel aktif enzim dan tidak akan dapat menghasilkan produk. Kedua, inhibitor non-kompetitif dapat kita ilustrasikan sebagai gambar di samping. Misalkan terdapat sebuah enzim yang bentuknya seperti itu, di mana pada enzim tersebut terdapat lubang yang dinamakan sisi allosterik, dan ada pula sisi aktif enzim dan penghambat atau inhibitor dan substrat, di mana penghambat nantinya akan masuk
ke dalam aldosterik, dan apabila penghambat telah menyatu dengan sisi aldosterik, maka sisi aktif enzim akan berubah bentuk, di mana apabila sisi aktif enzim berubah bentuk, maka akan membuat substrat menyatu dengan enzim dan tidak dapat memecah hingga menjadi produk. Jadi, apabila penghambat lebih dahulu menyatu dengan enzim dan enzim tidak dapat menghasilkan produk, diakibatkan karena substrat tidak dapat menyatu dengan enzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mewakili teman-teman dari kelompok saya. Sekian dari kami. Terima kasih.